menjelaskan sedikit tentang bagaimana Nabi SAW dengan berbagai macam kondisi tetap mendakwahkan dakwah at-tauhid dan memperingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan. Karena berulang-ulang kita akan mengulang pembahasan ini, bahwasanya apa yang kita ketahui tentang agama ini, maka jika kita tidak mengerti tauhid dan juga tidak mengerti yang menjadi lawan dari tauhid, maka apa yang kita ketahui tentang agama ini bisa tidak bermanfaat. Bahkan mungkin sebagian antum ada yang pernah mendengar apa yang pernah Nabi sabdakan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, yang hadis ini pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, dan hadis ini dinyatakan sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Nabi kita SAW? Halaka ummati bil kitabi wal labani. Umatku, salah satu yang membuat mereka binasa itu justru adalah Al-Quran. Salah satu yang menyebabkan manusia binasa itu adalah Al-Quran. Apa maksudnya? Dijelaskan bahwasannya maksudnya adalah manusia binasa dengan Al-Quran saat manusia sudah mengartikan, mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Semua maunya saja. Tidak menyandarkan kepada siapa yang mentafsirkannya. Sesuka hatinya mentafsirkan Al-Quran. Banyak faktor, mungkin karena sudah mulai bisa bahasa Arab, itu paling utama, faktor paling utama. Sehingga dulu sekitar 10 tahun yang lalu, sekarang tahun berapa? 2021. Hah? 2011 ya? 10 tahun lalu 2011. Berarti lebih, sekitar tahun 2005. Sekitar tahun 2005. Kurang lebih 2005. Saya pernah diingatkan karena sudah mulai terbuka bahasa Arab, ya, sudah mulai terbuka bahasa Arab. Maka saya diingatkan saat itu dan masih ingat sampai sekarang agar berhati-hati dengan merasa takjub dengan diri sendiri, dengan kemampuan bahasa Arab. Karena awal mula ketergelinciran seorang alim, karena sudah mulai berjalan sendiri dengan kemampuannya tanpa melihat bagaimana kondisi sekitar dari ustadz, dari para ulama yang ada. Itulah awal ketergelinciran seorang alim. Dengan merasa sudah memiliki kapasitas dan kemampuan, maka dia sudah mulai berjalan sendiri tanpa melihat lagi bimbingan dari para ulama. Kata peringatan itu sangat berharga buat saya. Ya, sekitar kurang lebih tahun 2005. Hati-hati, ya, hati-hati. Karena awal mula ketergelinciran seseorang sudah mulai berbicara terlalu jauh, padahal kapasitasnya belum sampai di situ. Kapasitasnya belum sampai untuk berbicara terlalu jauh. Begitu kurang lebih, ya. Nabi SAW mengatakan, yang membuat binasa umatku
Justru salah satunya adalah Al-Quran. Kapan? Saat manusia mulai mentafsirkan Al-Quran sesuka dirinya, sesuka-sukanya. Tafsir Al-Quran itu bukan hanya kemahiran di dalam bahasa Arab, bukan hanya kemahiran dalam bahasa Arab. Mahir bahasa Arab itu sebuah alat bantu, alat bantu. Yang tentunya seseorang tidak bisa memahami dengan sebenar-benarnya tafsir kecuali melalui alat bantu, yaitu bahasa Arab. Akan tetapi yang menjadi masalah besar ketika seseorang sudah menggunakan alat bantu itu sendiri tanpa apa? Bimbingan ulama. Contoh gini, misalnya gini. Salah satu pelajaran yang ada dalam kurikulum pendidikan Islam adalah pelajaran usul fikih. Usul fikih. Banyak kaidah-kaidah usul, ya, kaidah usul itu sangat banyak sekali. Yang terkadang seseorang menggunakan kaidah usul tetapi tidak bisa menyandarkan siapa yang menggunakan kaidah itu. Apakah dia sendiri yang menggunakan kaidah itu atau ada orang terlebih dahulu dari ahlul ilmu yang menggunakan kaidah itu atau tidak? Untuk satu permasalahan misalnya. Saya pernah sampaikan di sini, mudah-mudahan antum masih ingat. Yang terpenting itu bukan penyampaian dalil, tapi siapa yang menggunakan dalil itu. Masih ingat di sini ya? Di sini ya, bukan Roni? Bukan ya? Oh, iya. Bukan di sini. Tempat lain ya. Yang terpenting itu bukan penyampaian dalil, tetapi siapa yang membawakan dalil itu. Seperti misalnya kita lihat kitab ini, maka dalil-dalil ini tidak disampaikan kecuali oleh penulisnya. Tidak dibawakan kecuali oleh penulisnya. Karena kalau dalil bebas siapapun bisa menyampaikan, maka akan terjadi kerusakan dalam agama ini. Setiap orang bisa menggunakan dalil sesuka-sukanya. Karena dia bisa bahasa Arab, bisa kaidah usul dan seterusnya. Contoh misal. Misalnya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang khatamun nabiyyin. Satu ayat yang difahami oleh para ulama yang maknanya adalah penutup para nabi. Akan tetapi difahami oleh sebagian atau oleh sekelompok umat Islam, wa khataman nabiyyin di sini bukan bermakna cincin, tapi bukan bermakna penutup, tetapi bermakna cincin. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40. Wa khataman nabiyyin. Khatam di sini, lihat. Kalau hanya mengandalkan kemahiran berbahasa Arab, maka tidak salah orang yang mengartikan khatam sebagai cincin. Ya, tidak salah. Tidak salah, sama sekali enggak salah. Min haitsu lughah, dari sisi bahasa enggak salah. Terjemah cincin apa? Para nabi. Sehingga kalau ayat ini dimaknai cincin para nabi, berarti dia memiliki makna apa? Memiliki makna apa jemaah? Kalau ayat ini difahami
dengan pemahaman bahasa Arab antum khotam artinya cincin, berarti ayat ini punya makna apa? Hah? Berarti kalau dia bukan penutup, kalau dia cincin, berarti bukan penutup, berarti ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. Itulah yang terjadi sama Ahmadiyah. Dengan ayat inilah mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi sesudah Nabi Muhammad. Pakai ayat Al-Qur'an, pakai Al-Qur'an. Gitu Roni. Maka yang jadi pertanyaan mestinya jadi bahan diskusi untuk mereka. Siapa yang memahami khotam di sini sebagai cincin? Apakah mereka atau juga para sahabat dulu memahaminya sebagai cincin? Ternyata tidak ada satu orang pun sahabat yang diajarkan langsung oleh Nabi makna khotam di situ adalah cincin. Tetapi Nabi mengajarkan makna khotam di situ artinya adalah penutup. Isi ini menunjukkan, mudah-mudahan antum menjadi terang benderang, ya, bahwasanya pemahaman lughah bahasa pun membutuhkan pemahaman dari syariat, yaitu bantuan para ulama, sehingga kita tidak salah di dalam mentafsirkan atau memaknai sebuah ayat ataupun sebuah hadis. Jelas ya? Oleh karena itu, ya, Nabi SAW senantiasa dalam kondisi seperti apapun beliau mengingatkan tentang bahayanya syirik dan mengajarkan kepada umatnya tentang at-tauhid. Kemudian beliau mengatakan wa ahaditsuhu al-musahhah dan hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana dakwah Nabi dengan dakwah tauhid itu sangat banyak sekali. Maka kita akan mendapatinya apa yang dikatakan oleh penulis jika kita mau lihat hadis-hadis Nabi SAW, yaitu bahwasanya seperti itulah dulu perjuangan Nabi mendakwahkan dakwah tauhid. Bahkan kemudian satu contoh diberikan oleh penulis, thumma hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yablughu ayyama quwwati tauhid wa izzil Islam. Bahkan di sini penulis mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendakwahkan dakwah tauhid pada masa-masa kuatnya tauhid dan mulianya Islam. Saat masa-masa itu tetap berdakwah dakwah tauhid. Sedang jaya-jayanya tauhid. Akan tetapi tetap saja ada anna sonaman yu'badu bil Yaman yud'a Dzul Khalasah. Sedang tinggi-tingginya tauhid, jaya-jayanya tauhid di bumi ini, itu tetap saja ada orang yang menyembah berhala, tepatnya di negeri Yaman, dan berhala tersebut dinamakan sebagai Dzul Khalasah. Itu di zaman tauhid lagi booming, lagi di lagi orang-orang menguasai tauhid. Fayaquddu dzalika madja'ahu wa yaktammu lahu qalbahu. Ini kedengaran, yakni Dzul Khalasah ini kedengaran di telinga Nabi SAW.
Lihat gimana reaksi Nabi. Gak tenang. Gak tenang. Ada apa? Ada berhala yang disembah di negeri Yaman. Itu gak tenang jiwa Nabi SAW. Luar biasa ya, perhatiannya buat siapa? Buat umatnya. Gak tenang jiwanya tuh, gak tenang. Maka ini juga harus kita contoh. Kita harus gak tenang sama diri kita sendiri, sama keluarga kita, kalau ada pelanggaran dalam perkara tauhid. Ya, kalau ada pelanggaran dalam perkara tauhid. Ini gak tenang, Nabi gak bisa tidur nyenyak nih. Hatinya gelisah. Kemudian kegelisahannya itu dibuktikan dengan apa? Beliau mengutus salah seseorang ya untuk datang ke Yaman. Untuk datang ke Yaman, dan yang diutus adalah Jarir bin Abdullah untuk datang ke Yaman. Dipanggil dulu sama Nabi SAW. Kata Jarir, qala li Rasulullah SAW, ala turihuni min dhil khalasah, qultu bala. Kata Nabi SAW kepada Jarir bin Abdullah, maukah engkau membuat hati saya nyaman dengan dihilangkannya dhul khalasah? Gak nyaman, hati Nabi itu gak nyaman sallallahu alaihi wasallam ya, karena ada dhul khalasah itu. Maka Nabi panggil Jarir, kasih tahu, ini di sana, di Yaman sana ada dhul khalasah. Ana gak nyaman nih hati ana nih. Ana gak nyaman. Antum bisa gak jadi perantara untuk berangkat ke sana, ngilangin itu dhul khalasah? Kurang lebih gitu bahasa kita itu. Maka beliau bala. Kata siapa? Jarir bala. Iya, saya bisa. Insyaallah saya datang sana, saya berantas, saya berdakwah di sana. Maka fantalaqtu fi khamsina wa mi'ata farisin min Ahmas. Maka akhirnya saya memutuskan, enggak banyak fikir, saya berangkat langsung ke Yaman bersama 150 orang dari Ahmas. 150 orang. Wa kanu, kemudian katanya, ashabu khail. Mereka ini orang-orang yang ahli menggunakan kuda-kuda atau ya kendaraan-kendaraan hewan tunggangan saat itu. Kemudian kata Jarir, wa kuntu la asbut alal khail. Adapun saya ini enggak mahir pakai apa? Udah enggak mahir, kata si Jarir. Gitu. Akhirnya dia bilang gini, fadzakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ini dia sama 150 orang tapi mahir-mahir nih. Mahir-mahir apa? Berkuda. Sementara dia nggak bisa, maksudnya nggak jago lah gitu ya. Bisa tapi nggak sehebat yang lain. Dia ngomong sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, nih aneh nggak bisa nih seperti orang-orang ahli. Fadaraba yadahu fi sadri hatta ra'aitu athara yadihi fi sadri. Maka Nabi memukulkan tangannya ke dada saya, kata siapa? Jarir. Gitu. Jangan antum praktekin ya. Ini Nabi, ya. Ya, sini. Antum nggak bisa terbang sini. Gitu. Ya antum juga yang mukul nggak bisa terbang gitu ya. Ini Nabi, nggak boleh dipraktekin karena ini khususon buat dia sallallahu alaihi wasallam. Dipukul dadanya sampai Jarir mengatakan, saya lihat tuh ada tandanya, ada bekasnya. Saking apa tuh? Kencangnya tuh pukulan, ada bebekas gitu. Mau nggak dicontohin, lihat? Sampai bebekas di dadanya kalau dia lihat. Wa qala Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah jadikanlah dia pandai berkuda. Gitu. Kemudian jadikanlah dia seorang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk.
didoain oleh Nabi SAW Jarir. Qala fama waqa'tu an farasin ba'du. Maka setelah itu kata Jarir, ana nggak pernah lagi kalau naik kuda itu jatuh. Menunjukkan doa Nabi di kabul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana dzul khalasa baitan bil Yaman li khat'am wa bajilah. Dikatakan bahwasanya Dzul Khalasa itu adalah sebuah rumah di negeri Yaman punyanya Khas'am dan Bajilah. Fihi nusubun tu'bad. Yang di dalam rumah itu ada berhala yang disembah. Yuqalu lahu al-Ka'bah, dan orang-orang menamakan berhala tersebut dengan Ka'bah. Qala fa'ataha faharraqaha bin nari wa kasaraha. Maka datangnya Jarir ke situ tuh ya, ngancurin itu apa? Berhala, membakarnya, menghancurkannya. Ya, sampai demikian kurang lebih jamaah teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam gak nyaman akhirnya mengutus seorang yang bernama Jarir untuk datang ke negeri Yaman karena Dzul Khalasah. Ya, maka pernah saya sampaikan di sini, kalau antum punya anak tidak bisa baca Al-Quran sama takut ke kamar mandi sendiri, mana yang didahulukan harus diperbaiki? Ayo. Takut kamar mandi. Gitu. Bukan berarti tidak membaca atau mengajari Al-Qur'an. Tetapi harus paham. Ya. Harus paham kedudukan at-tauhid itu kedudukan yang sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi sekali. Begitu, ya. Karena tauhid juga yang membuat seseorang mau belajar Al-Quran, menghafalkannya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Karena tauhid, ya, karena tauhid pula yang menjadi seseorang mau mengamalkan dan belajar. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ya, belum sampai selesai kisah ini. Kisah Jarir yang datang ke negeri Yaman karena apa? Karena ketidaknyamanan Nabi mendengar apa? Mendengar adanya Dzul Khalasa, sebuah patung yang disembah. Subhanallah. Ya, semoga kita pun menjadi orang yang penuh perhatian dengan dakwah tauhid, ya, terutama kepada orang-orang terdekat kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau tanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengetahui ada seseorang yang sehari-harinya itu memainkan keris, dan suatu ketika kita sholat di suatu masjid itu ternyata orang itu lagi imamnya balik kanan atau kalau sebatas kita pengetahuannya mujmal itu umum pakai keris, tapi kita nggak tahu untuk apa, maka tetap sholat di belakangnya. Tapi kalau antum tahunya secara terperinci, memang keris itu diisi, ada isinya, maka yang terbaik di tempat lain sholatnya. Jelas nggak? Untuk apa? Bisa jadi itu pajangan.
Apa? update status WhatsApp, Update WhatsApp dan lihat tuh main terus dan diri gitu berdiri tanpa dipegang gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu tanya coba, Mas, gitu. Ini maksudnya apa Mas? Gitu. Untuk mulai nggak nyaman sama dia karena apa? Karena sayang misalnya sama dia. Sebagaimana Nabi nggak nyaman nih ada Zul Khalasah di Yaman, langsung Jarir panggil sini. Antum mau nggak nenangin hati? Ini kena beresin nih Yaman nih. Gitu. Tanya aja, Mas ini apa nih? Gitu. Sehingga nanti tidak atau jadi lebih jelas untuk apa dia gitu. Mas ini maksudnya apa? Gitu. Kenal nggak orangnya? Oh kenal. Roni bukan? Oh, bukan. ya. Tapi kan kita tahu Ustaz masalahnya kita udah mau sholat tiba-tiba ternyata maju dia gitu. Nah kalau balik kanan kan dia tolak juga. Iya, makanya kan tadi dulu pernah juga terjadi seperti itu. Akhirnya kita pun diberikan nasihat sama senior-senior kita. Sudah tabayun belum? Kan hukum itu tidak jatuh sebelum tegaknya hujah. Makanya antum ambilnya dia nih hobi gitu. Kecuali antum bilang, "Mas, itu apa?" gitu kan. Antum tahu sendiri, yakin dari mulut dia. Oh, ini isinya Mbah Fulan gitu. Yang ngejagain keluarga aneh selama ini ya ini dia gitu kan. Misalnya dia ngomong begitu ya. Maka jelas perbuatannya perbuatan kesyirikan. Kasih tahu, suruh dia bertobat pada Allah taubatan nasuha. Gitu. Kalau dia nggak mau, baru antum nggak sholat di belakang dia. Ada dia nggak sholat. Gitu. Ada dia nggak sholat. Allah Allah. Tapi perlu nggak bisa tergesa-gesa. Gitu. Dulu kita pernah begitu. Ada sebagian kita, ya kebanyakan kita. Ini kisah nyata juga pernah terjadi. Saya ngalamin. Sebagian kita itu nggak mau sholat di belakang salah seorang imam karena tahu imam ini apa namanya punya pegangan ilmu gitu pegangan ketahuan gitu. Kemudian sebagian teman-teman nggak sholat di belakang dia. Kemudian kita diskusi sama ustadz senior. Di antara sebagiannya mengatakan udah ngomong belum sama dia. Sama siapa? Pelaku gitu. Omong dulu, jelasin. Karena ihtimal, kemungkinan itu ada. Mungkin dia memang nggak tahu sampai separah orang bisa keluar dari Islam perbuatannya gitu. Mungkin dia nggak tahu. Diberikan penjelasan. Maka akhirnya dikasih tahu ini kisah nyata, ini nyata. Kita yang ngalamin sendiri. Kita bicara, dia pikir itu hanya sebatas ritual biasa. Makanya dia lakukan. Maka kita berikan penjelasan iqamatul hujjah, setelah itu dia nggak lakukan lagi. Alhamdulillah. Gitu, Pak Dedi. Jadi apa namanya? Tanya dulu. Gitu, tanya dulu. Ya, dibiasakan seperti itu, teman-teman. Jangan apa namanya? Tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau hukum gitu. Bisa jadi ada faktor lain yang kita tidak ketahui. Kan Nabi pernah jalan sama Sofia malam-malam lagi iktikaf Nabi di masjid, Sofia datang malam. Untung jangan bayangin malamnya kayak kita gini, terang, gelap. Terus sahabat lihat Nabi jalan sama perempuan itu. Tapi kan sahabat nggak tahu kalau itu Sofia.
Dipikir Nabi macam-macam nih jalan sama siapa gitu kan. Dipanggil, sini, sini, sini. Ini Sofia, istri saya. Gitu. Tadinya sahabat sudah menjauh dari Nabi, maka Nabi sini, sini. Ini Sofia, istri saya. Gitu. Jelas? Jadi dibiasakan, iya dibiasakan tabayun. Gitu. Kemudian juga jangan juga kita membiasakan membuat orang berprasangka tidak baik. Kayak tadi kan, ini gelap, Nabi nggak mau nih orang jadi berprasangka nggak baik, kan ada sebabnya juga. Karena seorang wanita datang ke masjid nemuin Nabi, kemudian keluar bersama Nabi. Wah ini siapa nih? Kan Nabi lagi itikaf, gitu ya kan? Kan Nabi lagi itikaf, tiba-tiba ada perempuan datang nemuin Nabi, diantar pulang. Maka Nabi panggil sini, ini istri Ana Sofia. Gitu, jelas ya. Pernah kayaknya saya contohkan di sini deh. Ya kan? Misalnya tempo hari kalau nggak udah lama sebelum corona tuh Ana contohin. Antum ngelihat Roni misalnya berboncengan dengan seorang akhwat misalnya. Yang akhwat itu antum nggak kenal sebagai istrinya Roni. Roni jalan sama perempuan lain gitu. Ya antum nggak tahu, mungkin aja Roni udah nikah lagi dan antum nggak tahu kan gitu. Ya, mungkin nggak itu? Sangat mungkin. Buat apa ya? Apa namanya? Sangat mungkin kita nggak tahu kondisi itu. Sahih? Kok Ron, yang kemarin bukan ini kayaknya Ron gitu kan. Kok beda lagi gitu. Ya. Kemudian atau juga mungkin juga yang sedang berjalan sama Roni ibunya atau adiknya. Karena kondisinya berhijab sehingga kita nggak tahu, mungkin kita nggak kenal ibunya Roni, kita nggak kenal adiknya Roni. Gitu kurang lebih. Ya. Kayak kemarin saya kedatangan tamu teman saya datang berdua sama seorang akhwat dan akhwatnya dalam kondisi tidak perut hamil, sementara yang saya tahu dia itu istrinya lagi hamil besar. Ini yang kedua apa anak antum? Paham? Yang karena dia datang dengan seorang perempuan yang langsing, kemudian yang saya tahu istrinya lagi hamil 9 bulan. Sambil bercanda saya bilang, ini anak antum atau anak nggak tahu antum sudah nikah lagi. Kan begitu. Bisa aja kita bilang, ini jalan sama siapa nih? Kan kemarin bininya lagi hamil, sekarang lempeng perutnya gitu. Ini siapa lagi nih gitu kan. Nah, begitu. Jelas ya. Biasakan bertabayun, biasakan. Ada lagi yang mau tanya? Siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pala kerbau. Iya. Baik. Pertama tentunya berdoa pada Allah. Karena kata Syekh Abdul Razak, segala sesuatu itu tergantung Allah. Itu kita harus yakin tuh, jamaah tuh. Mau kita berbuat baik atau mau ninggalin buruk itu tergantung Allah. Yakin nggak? Bukan tergantung kita. Oh kita maunya ntar malam qiyamul lail, benar nggak? Ntar malam qiyamul lail baca Quran kan gitu. Maunya itu begitu tuh. Tapi bisa jadi nggak bangun gitu kan. Bisa jadi bangunnya subuh, masih mending. Kalau duha gimana? Berarti kan balik lagi kepada
Allah. Pertama itu ya, harus diyakini. Segala sesuatu harus diyakini semua kehendak Allah, kita minta sama Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta sama Allah. Yang kedua, usaha maksimal, yakni dengan banyaknya dakwah tauhid, memberikan peringatan tentang bahayanya kesyirikan. Itu harus tauhid di mana-mana, diajarkan tauhid. Makanya kalam Syekh atau perkataan Syekh Saleh Fauzan yang cukup membuat saya sempat baca buku lagi ketika beliau mengatakan semua yang bermanfaat itu tidak ada hasilnya ketika seseorang melakukan kesyirikan. Semua yang manfaat, yang sepertinya ada manfaatnya, itu tidak ada artinya ketika seseorang melakukan kesyirikan. Seseorang sholat sangat bermanfaat, sholat sesuai sunnah Nabi misalnya, puasa dan seterusnya. Tapi dia belum mengerti tauhid, masih memungkinkan untuk melakukan kesyirikan. Masih mungkin nggak? Masih sangat mungkin. Maka sholat sesuai sunnahnya ini nggak bermanfaat. Itu maksudnya. Makanya tidak dapat tidak, pertemuan sebelumnya, pertemuan hari ini, penulis itu mengatakan bagaimana kondisi Nabi di berbagai kondisi tetap menyampaikan dakwah tauhid. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai pengikut Nabi pun memberikan dakwah tauhid ini kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat. Karena kalau dibilang, oh orang Islam sudah ngerti tauhid, buktinya kepala kebo ditanam. Benar ya? Iya kan? Kepala kebo ditanam, apalagi? Ya macam-macam. Enakan digulai kan gitu. Ya enggak? Gulai, ajib, ya kan? Kepalanya digulai, ajib. Ditanam. Didoain lagi. Didoakan lagi. Allahu Akbar. Berarti PR kita banyak. Ini syirik, jelas perbuatan syirikan. Makanya tidak dapat tidak, porsi tauhid tetap harus lebih besar dari porsi-porsi pelajaran yang lain. Makanya Nabi bilang, makanya saya juga pas dengar hadis, umatku salah satu yang membuat mereka binasa adalah Al-Quran. Kenapa tuh? Karena mereka menafsirkan Al-Quran sesuka-sukanya mereka. Padahal kan Al-Quran, contoh mudahnya Pak jamaah, antum lihat coba Ibnu Katsir, antum lihat perkataan Ibnu Katsir itu berapa? Ibnu Katsir hampir berkata setiap ayat, berkata Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Mas'ud, berkata ini, berkata itu, berkata ini. Dia nggak pulangkan perkataan kepada siapa? Pada dirinya sendiri. Soal, bisa nggak Ibnu Katsir memulangkan tafsir pada dirinya sendiri? Bisa apa nggak? Bisa, punya kapasitas. Ahlul ilmu, menguasai ilmu, diakui sebagai ulama. Tetapi beliau ketika tafsir selalu memulangkan kepada salaf. Jelas saya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerja bosku, modal sedekah, ya itu orang awam itu, ya kan? Hukum ya tentunya kalau dia yakin dengan ucapan itu bisa jadi syirik, gitu. Seperti misalkan orang meyakini yang menjadikan seseorang pintar itu belajar, artinya bukan Allah. Memang prosesnya belajar, bukan berarti tidak belajar. Tapi yang menjadikan pintar itu adalah Allah, prosesnya belajar. Jangan sampai disalahpahamin, oh kalau gitu nggak usah belajar. Salah, harus belajar.
Tapi nggak boleh menisbatkan kalau dia udah pintar. Oh, kenapa pintar? Saya belajar setiap hari. Saya ngafalin setiap hari. Itu yang buat saya pintar. Bukan. Bukan. Ada nggak orang yang belajarnya jarang, pintar? Banyak. Banyak ya? Banyak. Belajarnya jarang, pintar, sableng lagi gitu kan. Iya. Saya punya teman kayak gitu. Ajib tuh orang. Allah kasih dia pinter luar biasa. Pinter, tapi sableng gitu kan. Sableng, bukan Wiro Sableng, sableng, memang sableng tuh orang, bener-bener sableng gitu kan. Ada orang yang udah belajar susah-susah, tapi nggak pinter-pinter, tetap aja susah. Ada ya? Gitu. Berarti kan menunjukkan pinter itu hadiah. Makanya, makanya pentingnya belajar tauhid nih, lihat. Lihat, orang kalau udah pinter, udah mahir, setelah itu apa? Timbul apa? Ujub. Benar nggak? Timbul ujub. Siapa dulu? Kalau bukan gue nggak bisa, ya nggak? Kalau bukan gue nggak ada nih. Jelas? Itu yang timbul. Itu. Baik. Salah apa benar kayak gini? Salah. Korun contohnya kan? Korun ditenggelamin sama Allah di bumi. Terus lagi, aduh, aneh nggak bisa-bisa. Akhirnya mundur belajar. Salah apa enggak nih? Salah. Kenapa bisa terjadi dua hal ini? Karena nggak ngerti tauhid. Allah kan nggak lihat hasil antum. Yang menentukan posisi antum besok di surga, mudah-mudahan masuk surga ya kita, amin itu. Itu bukan posisi puncak tertinggi antum pencapaian dalam belajar, tapi prosesnya ikhlas apa enggak? Itu prosesnya gimana? Jelas? Wah, kalau ikhlas, kalau bener tauhidnya, mau tulalit juga tetap aja cuek. Ya nggak? Udah dari sononya bagaimana? Ya kan? Ini nasihat buat saya dan buat antum kalau punya anak. Yang punya anak, kamu ini nak nggak kayak anak itu, jangan. Namanya kepala itu beda-beda. Kasihan anak kita. Kalau dia bisa jawab, ini aneh ajawarin nih anak-anak nih, dengar ya anak-anak ikut dengar. Kalau bapak antum ngomong begini, ibu antum ngomong begini, antum kasih jawab. Kalau bisa pinter mah pengennya pinter juga mak, gitu. Jawab gitu ke mak antum. Iya nggak? Hah? Iya kan? Bener kan? Kalau dia bisa ngomong mak, eh, saya juga pengen pinter kayak gitu mak. Coba jam belajarnya kan sama, sama nggak Pak Dedi? Sama. Ketatnya juga sama, hasilnya beda. Hasil mah hadiah dari Allah, bukan target. Target itu masuk surga. Itu. Pelajar sejati yang berhasil adalah yang masuk surga karena belajar. Kita ini belum jadi pelajar sejati nih, belum. Semuanya belum. Saya antum belum. Karena belum masuk surga dengan sebab belajar. Kalau besok kita semua masuk surga dengan sebab belajar, baru tuh tolib yang berhasil. Jelas? Ini anak antum ini belum dinyatakan sebagai tolib yang najih. Bukan najih di atas kertas. Kalau mungkin najih itu berhasil. Najih, berhasil. Kalau najih di atas kertas mungkin sudah saya lalui, mungkin sudah antum lalui, sudah. Tapi najih yang sesungguhnya belum. Kapan? Besok. Saat ketemu Allah, antum benar belajarnya karena saya masuk surga. Tapi kan nggak ketutup kemungkinan antum bohong belajarnya. Cari nama, pengen terkenal, pengen ini, pengen itu, dan seterusnya. Mungkin itu? Mungkin. Makanya masih berdoa, ya Allah,
Rabbana taqabbal minna, kan masih minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Siapa yang sudah berhasil di sini? Udah ada. Ya belum ada yang mati. Ya kan? Yang udah tahu siapa? Yang udah mati. Benar nggak? Dia menikmati nggak hasil belajarnya dengan kenikmatan sesudah matinya. Begitu. Jadi prinsip belajar adalah apa? Masuk surga. Terlalu rendah kalau belajar tujuannya apa? Jabatan, kursi. Ini kata Syekh Saleh Utsaimin ketika beliau ditanya apa apa namanya? Kriteria seorang pelajar dikatakan mumayyiz. Mumayyiz itu berbeda dari pelajar yang lainnya. Apa maksud antum? Ilmu yang benar, ilmu yang mendekatkan diri antum pada Allah, itu pelajar yang mumayyiz. Ilmu yang benar, yang bermanfaat, semakin belajar semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Ana mau tanya, kita sama-sama sharing ya, sama-sama sharing. Di antara kita ngaji kan beda-beda ya, ada yang sudah lama, baru, sedang gitu ya. Pertanyaannya gini, kita ini semua ngaku manhaj salaf, sahih ya, bermanhaj salaf. Kita lihat, Senin puasa nggak? Kamis puasa nggak? Nggak usah jawab, udah tahu, Anda udah tahu, nggak usah jawab. Senin puasa nggak gitu? Terus kalau duha sholat nggak? Rawatibnya gimana rawatibnya? Kemudian sodakoh gimana sodakoh? Gitu. Hah? Qiyamul lail gimana qiyamul lail gitu kan. Kalau punya keperluan. Ya. Nah itu. Makanya ini barometer nih timbangannya nih. Kita ini ngaku bermanhaj salaf. Manhaj salaf ini sebuah manhaj yang mulia. Sebuah manhaj yang mulia yang setiap orang akan menjadi mulia ketika menisbatkan namanya ke sini karena mereka orang-orang mulia. Satu contoh saja. Allah bilang apa tentang mereka? Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur di malam hari. Lambung kita tidak bisa jauh dari, nyata nggak? Nyata. Tapi nisbatin dirinya kemana? Salah. Apanya yang salah? Jenggotnya, cingkrangnya. Jangan hanya itu, diperbaiki semuanya. Semuanya diperbaiki, hatinya, terutama hatinya. Ini puncak keberhasilan itu ketika orang berhasil hatinya. Karena besok pulang ketemu Allah, itu yang selamat cuman yang hatinya bersih. Ya enggak? Betul enggak? Apa kata Allah? Hah? Gimana, Ustaz? Apa kata Allah tentang qalbun salim? Illa man atallah biqalbin apa? Salim. Orang yang selamat saat tidak berguna harta dan anak-anak itu hanya orang yang datang ketemu Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini puncak tertinggi belajar. Masih iri enggak? Masih marah-marah enggak? Masih dengki enggak? Ini kan semua penyakit yang akan kita bawa ke hadapan Allah. Ya enggak? Gitu. Jelas? Cukup ya? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.